Waktu di X-Force dia memang ada kejadian kalau misalnya kena matahari, dia ada tendensi agak kurang jelas. Dan di Pajero Sport ini, hal itu masih terjadi. Kita coba kalau dibelokkan gini, apakah ada feels yang berbeda dari beban steeringnya. Ternyata Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Yes, Gias adalah salah satu ajang brand untuk menunjukkan produk-produk terbarunya. Dan ada satu brand yang sebenarnya tiap tahun dia ada yang baru-baru, tapi tahun ini mereka berencana untuk menekankan eksistensi salah satu model terlaris mereka, yaitu Mitsubishi yang punya Mitsubishi Pajero Sport. Ya, diluncurkan semenjak 2016, mereka hanya facelift aja, dan kebetulan di Gias 2024 ini mereka melakukan pengubahan atau penyegaran pada Mitsubishi Pajero Sport. Seperti apa penyegaran yang dilakukan oleh Mitsubishi Indonesia? So this is it, CVT Review, the new Pajero Sport. Ya sebenarnya kami expect ya di Gias 2024 ini Mitsubishi mendatangkan Pajero Sport terbaru yang all new, tapi ternyata Mitsubishi mendatangkan justru saudara sebasisnya yaitu Mitsubishi Triton. Ya, untuk Mitsubishi Triton dia sudah all new, dan untuk Mitsubishi Pajero Sport ini hanya mendapatkan improvement pada tipe Ultimate 4x4 dan juga Ultimate 4x2-nya. Jadi yang untuk Dakar 4x2-nya dia tetap dapat improvement, tapi hanya penambahan satu fitur aja. Nanti kita bahas di dalam. Nah, untuk improvementnya sendiri, kalau dari depan kita lihat ya, ini grillnya sekarang sudah lebih berkarakter jika dibandingkan dengan facelift yang pertama ya. Jadi, ada pembedaan jika dibandingkan dengan Mitsubishi Expander, yes. Yang dulu memang nggak sedikit yang kecewa karena memang semenjak di facelift itu mirip banget sama Mitsubishi Expander, berhubung mereka punya bahasa desain Dynamic Shield. Nah, kalau di sini, itu dibikin sedikit berbeda, jadi mulai distinguish lah antara Mitsubishi Pajero Sport dan juga Mitsubishi Expander. Nah, biasa desainnya dia masih sama, dia masih ada Dynamic Shield depan sini, terus juga headlampnya sudah full LED, tapi sayangnya untuk lampu turning lampnya dia di bawah ini dia masih pakai bohlam biasa. Tapi bagus ya, dia sudah dilengkapi dengan cornering light yang di rivalnya nggak punya. Nah, untuk bumpernya sendiri dia ada aksen hitam ya di bumper bagian bawah, dan juga untuk di bagian bawahnya lagi dia ada aksen berwarna silver. Bahasa desain dari kap mesinnya sendiri dia lakukannya masih sama dengan generasi yang facelift pertama. Nah, ini yang facelift yang kedua. Terus untuk headlamp washer juga masih ada di mobil ini. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ya, di samping sini ubahannya yang paling kentara adalah pada velgnya ya. Dia masih pakai velg berukuran 18 inci dengan dibalut ban yang ukurannya masih sama di 265/60R18. Tapi bedanya itu di bentuk palangnya ya. Memang dia masih memakai warna two-tone yang sama dengan generasi yang facelift pertama, tapi di sini dia punya palang yang mengipas. Kalau yang lama itu dia palangnya lurus-lurus ya, di sini palangnya mengipas ya, jadi lebih seger aja sih. Kalau untuk masalah desain, jujur itu kembali ke preferensi masing-masing. Nah, tapi jujur kalau kami lebih suka yang palang seperti ini karena kelihatan lebih sporty aja. Kalau yang sebelumnya dia ingin terlihat seperti lebih mewah, tapi mobil ini sebenarnya punya pendekatan yang lebih bagus, kalau punya pendekatan secara sporty yang akhirnya diimplementasikan di facelift kedua ini. Nah, untuk panjangnya dia masih sama, dimensinya dia panjangnya di 4.825 dan lebarnya di 1.815, dan untuk tingginya dia ada di 1.835 mm. Masih ada footstep yang dilapis dengan aksen chrome, handle pintu yang dilapisi dengan aksen chrome, dan juga untuk spionnya yang dilapisi dengan aksen chrome, dan bentuknya masih sama dengan generasi sebelumnya. Itu aja dari samping ya, memang minim ubahan kalau di samping sini. Sekarang kita lihat bagian belakang. Lebih minim lagi ubahannya. Dia ubahannya cuma di lower bumpernya. Sekarang udah pakai aksen silver yang mengotak begitu ya. Jadi
jadi lebih kelihatan gagah lah di belakang sini, kelihatan lebih fresh. Tapi sisanya dia masih sama dengan penggunaan lampu yang bahasanya teardrop seperti ini yang sempat kemunculannya pada awal waktu 2016, pada awal peluncurannya ini menimbulkan kontroversi. Dan di sini akhirnya pas facelift pertama tuh dikurangin nangisnya gitu. Tapi masih ada nangisan sedikit di belakang sini. Ya, untuk lampu sennya, lampu mundurnya dia juga masih sama, masih menggunakan bohlam biasa ya. Tapi memang kalau misalnya diganti LED pun nggak menambah estetika secara signifikan. Di belakang sini untuk tulisan Pajero Sportnya masih sama dengan yang pre-facelift, masih sama yang pre-facelift maupun yang facelift pada generasi pertama. Dan ada tulisan 4x4. Yes, kebetulan yang kami review ini adalah varian yang 4x4. Terus di bawahnya lagi ada tulisan Dakar Ultimate. Jadi kalau yang 4x4 sekarang sudah dinamakan sebagai sebuah Dakar Ultimate juga. Fitur yang sama dengan yang Ultimate, tapi ditambah dengan penggerak 4 roda dan juga sunroof. Nah, untuk kapasitas bagasinya sendiri, dia masih sama. Since ini punya dimensi yang sama, jadi kapasitas bagasinya tidak berbeda ya. Dia kalau misalnya 3 baris ditegakkan, dia cuma ada di 131 liter. Jadi mungkin untuk memasukkan satu koper besar aja udah kesulitan. Tapi, since mobil ini terkenal dengan akomodasinya yang cukup baik, karena kalau misalnya dilipat itu dia bisa rata lantai, jika baris ketiganya itu dilipat, dia bisa menghasilkan ruang sebesar 860 literan. Kalau misalnya kurang juga, kalian bisa lipat baris duanya dan menghasilkan ruang sebesar 1.300 literan. Jadi cukup convenient lah untuk kalian yang suka bawa-bawa barang dengan mobil ini. Karena memang rivalnya itu cuma pakai mekanisme pelipatan ke samping dan juga pelipatan ke depan, dan itu cukup memakan space. Padahal kalau misalnya dia dibikin rata lantai seperti ini, itu bisa bersaing termasuk soal akomodasi dengan Pajero Sport. Oke, dan untuk khusus tipe Ultimate, dia sudah dilengkapi dengan power back door juga. Ya, ini dia interiornya cukup tinggi ya, tapi kita memang terbantu dengan footstep yang tersedia di bagian samping. Ya, sebelum kita bahas interiornya, pastikan kalian sudah like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan buat kalian yang suka baca berita melalui website, kalian bisa visit website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian suka main-main TikTok nih, kalian bisa langsung follow TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, untuk interiornya, ubahannya cukup signifikan ya. Yang paling kentara adalah pada pemilihan warna joknya. Ya, mungkin Mitsubishi Indonesia akhirnya mendengar keluhan konsumen kenapa akhirnya lebih memilih Pajero Dakar biasa jika dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate, yaitu karena warna interiornya. Ya, biasanya Pajero ini memang digunakan untuk orang yang sering aktivitas outdoor ya, jadi sering ada tendensi tuh interiornya cepat kotor, dan warna beige itu sering dikeluhkan tidak long lasting. Nah, untuk warna interiornya sekarang akhirnya diganti dengan kombinasi warna burgundy dan juga warna hitam. Ini selain lebih mewah, dia juga long lasting selayaknya warna hitam. Ya, kalau warna hitam memang kalau untuk kalian yang claustrophobic itu kurang sesuai ya, karena memang jadi kelihatan interiornya tuh kelihatan lebih sempit gitu. Tapi kalau misalnya burgundy seperti ini, kalian dapat spacious dan juga dapat long lastingnya. Jadi kami cukup senang dengan ubahan warna interior seperti ini. Terus untuk kontur joknya, dia juga dibikin agak bergelombang, dan ini bikin joknya ini nggak kerasa rata-rata amat, karena memang di yang pre-facelift dan facelift yang pertama itu dibikin rata, jadi seakan-akan joknya itu nggak punya kontur, jadi kurang nyaman. Tapi dibikin kontur seperti ini, jadi punya feels yang berbeda, jadi bikin lebih nyaman. Terus untuk door trimnya, dia juga sudah memakai soft touch dan ada jahitan-jahitan asli untuk bagian senderan tangannya. Dan sayangnya tapi untuk bagian atasnya dia masih plastik keras. Dan tapi bagusnya untuk panel yang dekat switch power window-nya, dia sudah dilengkapi dengan piano black finish, jadi menambah kesan mewahnya. Terus di belakang sini juga colokan rumah sebesar 150 watt juga masih dipertahankan, dan ada USB slot sebanyak 2 buah, tapi masih pakai USB-A, belum pakai USB-C. Terus untuk armrest juga masih dipertahankan di tengah sini, dan armrestnya bagus sudah pakai stopper, dan bentuknya sama persis dengan generasi yang facelift pertama maupun yang pre-facelift. Untuk headrest juga ada sebanyak 3 buah, dan ada kisi-kisi asli yang ditaruh di samping sini. Ya, untuk baris 3 juga nggak ada perubahan sama sekali.
kecuali joknya seperti jok baris pertama dan baris kedua, dia warna bergendi kombinasi warna hitam dan ada konturnya di tengah sini. Untuk headroom masih ada tersedia sebanyak 4 jari sama seperti generasi sebelumnya. Dan untuk legroom, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 182 cm dan duduk di belakang sini untuk SUV leather frame seperti ini memang kurang nyaman. Dia hanya tersisa sekitar 2 jari dan untuk footroom masih oke. Masih ada lah sedikit, tapi yang menjadi catatan kami adalah kalau misalnya duduk di baris kedua leather frame ini, kaki kami tidak tersangga dengan baik karena memang floornya juga cukup tinggi, ditambah lagi dia punya channel di tengah sini. Jadi kalau misalnya kita bertiga di tengah sini dan ada penumpang yang di tengah, pastinya dia adalah penumpang yang paling menderita di mobil ini selain penumpang yang duduk di baris ketiga. Ya, ini dia baris depannya. Ya, pertama yang kita notice adalah dia menggunakan sunroof, jadinya untuk headrestnya tidak sebaik yang di belakang. Dan oh iya, untuk yang New Pajero Sport ini, untuk plafonnya dia sudah menggunakan plafon berwarna hitam, bikin lebih long lasting juga gitu ya. Nah, di depan sini untuk door trim sama seperti belakang, dia pakai aksen soft touch juga, tapi untuk atasnya dia masih pakai aksen plastik keras, terus juga untuk dashboardnya juga masih pakai plastik keras, dan untuk infotainmentnya dia masih memakai infotainment sama, untuk layarnya dia masih pakai infotainment yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu di 8 inci. Dan sayangnya dia belum dilengkapi dengan premium sound, padahal dulu udah ada pilihan Rockford Fosgate ya. Kenapa nggak disematkan di New Pajero Sport ini? Terus membedakan depan sini adalah setirnya. Dia setirnya sekarang sudah memakai setir dari yang sama dengan X-Force ya. Bentuknya tuh sama. Terus juga untuk switch-nya dia pakai piano black finish, dan sebelah kiri itu dia ada audio steering switch control-nya, dan sebelah kanan itu ada switch untuk mengatur adaptive cruise control-nya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, dan adaptive cruise control ya sekarang tidak hanya ada di Dakar Ultimate 4x2 maupun Dakar Ultimate 4x4. Tapi sekarang fitur itu sudah diturunkan ke Dakar 4x2 yang non-ultimate. Jadi buat kalian yang mungkin budgetnya belum sampai dengan Dakar Ultimate tapi pengen punya adaptive cruise control, kalian langsung mendapatkannya di varian Dakar 4x2-nya. Karena memang Dakar 4x2 punya selisih harga yang cukup signifikan karena dia masih memakai model yang lama, tapi sekarang sudah disematkan adaptive cruise control. Ya, bagusnya juga adaptive cruise control dia sudah memakai radar, jadi kalau misalnya lagi di hujan, tempat gelap, kalian nggak perlu khawatir adaptive cruise control akan error, karena dia selain kamera, dia juga sudah dilengkapi dengan radar di grillnya. Ya, terus sisanya dia masih sama. Soft pad di sini untuk menyenderkan lutut kalian, tapi bedanya sekarang dia sudah memakai bergendi ya. Terus juga joknya, konturnya juga masih sama. Paling yang membedakan adalah kontur bagian tengahnya yang sekarang sudah dibikin agak berbeda gitu. Terus untuk center console dia bagusnya sudah disematkan soft touch. Jadi kalau kalian mau nyenderin tangan kalian itu bisa nyaman banget di sebelah sini. Jadi kalian bisa nyender di kedua tangan kalian dan langsung mainkan adaptive cruise control-nya. Jadi bagus banget. Ya, untuk switch 4x4-nya masih sama bentuknya dengan generasi sebelumnya, dial seperti ini ya, dan ada untuk hill descent control dan juga terrain mode. Jadi kalian bisa milih antara gravel, mud, dan juga mode lainnya. Terus ada electronic parking brake. Ada satu hal lagi yang berbeda, yaitu dia sudah dilengkapi dengan instrumen cluster yang persis sama dengan X4. Ada yang membedakan untuk instrumen clusternya, tapi jujur kami lebih suka dengan instrumen cluster yang sebelumnya karena dia lebih clear jika dibandingkan dengan yang model baru ini. Ya, tapi itu kembali lagi preferensi masing-masing. Jadi kita hanya bisa menyuarakan opini kami saja. Dan untuk yang 4x4 dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Tapi untuk yang Ultimate 4x2 dia belum dilengkapi dengan sunroof. Dan kalau kalian mau punya sunroof yang tapi nggak butuh 4x4, kalian bisa beli yang varian Dakar biasa. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ya, untuk kap mesinnya dia masih sama ya cukup berat. Dan tapi bagusnya kap mesinnya sudah dicat sewarna body dan sudah dilengkapi dengan peredam panas. Ya, untuk dapur pacunya sendiri kita lihat tampilannya juga tahu ini dapur pacunya masih sama dengan generasi yang facelift pertama maupun yang free facelift ya. Dia masih pakai mesin 4N15 dengan tenaga 181 PS dan torsinya 430 Nm. Dan mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi 8 speed torque converter. Yes, 8 speed torque converter yang menurut kami adalah menjadi pembeda jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jadi gearnya itu karakternya jadi lebih rapet, jadi nggak berasa pengoperannya.
Dan untuk penggeraknya sendiri, dia punya dua pilihan penggerak, yaitu rear wheel drive yang untuk 4x2 dan juga 4 wheel drive yang keempat roda untuk yang 4x4. Tapi 4x4-nya nggak full time ya, jadi kalian bisa aktifkan ketika kalian perlu dan kalian matikan ketika kalian nggak perlu. Karena kalau misalnya full time, biasanya dia punya konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Ya, secara dapur pacu dia masih sama, tapi apakah secara ride quality atau feels berkendaranya dia ada beda? Sekarang kita coba. Ya, sekarang kita punya kesempatan untuk mencoba langsung new Mitsubishi Pajero Sport. Ya, kita langsung nanjak aja dan kita coba hill start assist. Wow, ternyata bisa bekerja dengan sangat baik. Jadi tadi mobilnya bisa ketahan, jadi nggak glosor ke belakang atau meluncur ke belakang. Untuk posisi mengemudi tersendiri, dia masih sama ya dengan yang pre-facelift atau facelift generasi pertama. Posisinya masih commanding, dia cukup tinggi. Tapi, kan sekarang kita dapat unit yang Ultimate 4x2 ya. Jadi dia nggak ada sunroof, plusnya memang dia jadi punya headroom lebih. Jadi ini untuk pengemudi yang tingginya seperti gua 142 cm, ini masih nyaman. Dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan varian yang pakai sunroof. Pandangan ke depan sama persis, semuanya masih kelihatan, blind spotnya juga cukup minim. Dan paling yang membedakan di sini adalah ketika kita megang setirnya. Karena memang bentuk setirnya sekarang udah berbeda. Ini jujur megangnya lebih enak jika dibandingkan dengan yang facelift pertama ataupun yang generasi pre-facelift. Ini dia lebih mantep gitu karena memang tulangan di sampingnya dia lebih tebal. Karena menurut kami, yang generasi yang pre-facelift maupun yang facelift, itu untuk pinggirannya dia agak terlalu besar. Kalau ini pas aja gitu. Dan kebetulan di depan ada putaran balik, dia punya setir yang berbeda, lingkar kemudi yang berbeda, ukurannya kita coba kalau dibelokkan gini apakah ada feels yang berbeda dari beban steeringnya. Ternyata enggak, dan bahkan ini karena memang dia punya lingkar yang lebih kecil, itu muternya jadi lebih gampang. Kalau yang dulu kan muter langsung kayak heboh gitu ya, karena setirnya gede. Kalau di sini karena dia lebih dimensinya lebih compact, itu beloknya bisa lebih enak. Tapi dia tidak membuat setirnya jadi lebih berat. Nah, kita sekarang lewatin ada seperti posisi tidur buatan di area test drive Gias, dan di depan ada speed bumps juga. Sekarang kita coba. Ya memang tidak ada yang berbeda jika dibandingkan dengan generasi yang pre-facelift maupun facelift. Dia software masih sama, agak terlalu banyak ya swing dari main dari travel dari suspensinya. Tapi ini kerasa sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan yang pre-facelift maupun yang facelift. Jadi nggak terlalu ngayun di dalamnya, tapi sedikit. Ya walaupun memang harusnya bisa dimaksimalkan lagi sih untuk improvement di sektor suspensinya. Tapi ini masih kerasa lebih baik jika dibandingkan dengan yang facelift pertama ataupun yang pre-facelift. Nah, sekarang kita coba posisi tidur dan juga speed bumps yang lurus. Kita ini untuk mengukur travel suspensinya. Ya, sedikit berbeda, sedikit banget gitu. Dan untuk sektor tenaganya, dia juga power delivery-nya juga masih halus ya. Apalagi dia juga didukung dengan transmisi 8-speed torque converter, jadinya power delivery-nya bisa lebih bagus dan juga pengoperannya lebih seamless. Jadi waktu kita nyetir kayak begini, itu nggak berasa kalau misalnya gigi udah ngoper. Ini jelas halus banget. Jadi bisa menambah kenyamanan juga di mobil ini. Dan tadi kita sempat mention di waktu kita review interior untuk instrumen cluster, waktu di X-Force dia memang ada kejadian kalau misalnya kena matahari, dia ada tendensi agak kurang jelas. Dan di Pajero Sport ini hal itu masih terjadi. Ya sayang banget sih memang. Harusnya bisa diimprove dengan penggunaan resolusi yang lebih tinggi mungkin. Tapi di sini mungkin karena emang part yang plug and play aja, jadinya ya nggak diimprove. Sebenarnya kalau bisa diimprove, kita akan sangat mengapresiasi improvement tersebut. Tapi bagusnya dengan penggunaan instrumen cluster yang baru ini, dia punya satu fitur tambahan, yaitu tire pressure monitoring system atau TPMS. Ya overall untuk feels berkendara memang sedikit sekali perbedaannya jika dibandingkan dengan yang generasi pre-facelift, tapi setidaknya ada sensasi yang berbeda ketika kita mengemudikan mobil ini. Ya sekarang di depan kita sudah ada jalan kosong ya, dan cukup ada jarak juga. Jadi sekarang kita coba
Untuk mesinnya, ya dia masih sigap, tapi masih terasa halus. Jadinya karena berkat ada transmisi 8 percepatan juga, jadi pengoperannya bisa lebih rapet, jadi lebih nggak kerasa jika dibandingkan dengan transmisi yang pada umumnya 5 speed maupun 6 speed ya. Ini jelas lebih nyaman karena memang pengoperannya bisa jadi lebih rapat. Dan satu lagi yang gue suka lagi ketika mengemudikan Pajero Sport ini, itu adaptive cruise control-nya. Adaptive cruise control-nya memang masih ada kekurangan, seperti misalnya kita lagi stuck di belakang land hogger gitu ya, terus land hoggernya pindah dan kita set speed limitnya terlalu tinggi, biasanya dia langsung ngejar speednya itu secepat mungkin. Ya memang jadi kurang nyaman. Tapi kalau misalnya stop and go-nya, kayak misalnya depan kita deselerasi, adaptive cruise control-nya bisa gue bilang halus. Tapi memang dia belum support stop and go karena memang adaptive cruise control ini sistemnya sudah ada semenjak dari 2018. Jadi memang harus dimaklumi. Tapi untuk yang sering pakai adaptive cruise control saja, ADAS yang paling sering dipakai itu, mobil ini sudah cukup oke untuk adaptive cruise control ya, karena memang halus. Tapi memang kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah beredar di pasaran, jelas untuk sistem ADAS-nya dia kalah karena memang cuma ada adaptive cruise control, lane departure warning, dan juga pre-departure lane assist. Jadi ya harus segera disegarkan sih. Tapi memang rival-rivalnya belum ada yang punya adaptive cruise control seperti Pajero Sport. Oke, setelah mencoba impresi berkendara dan juga melihat ubah-ubahan dari New Pajero Sport ini, bisa kami simpulkan ubahan yang diimbuhkan pada Pajero Sport ini adalah untuk merefresh Pajero Sport yang memang sudah basisnya itu berumur 8 tahun ini. Ya memang seharusnya dengan lifespan seperti itu, mobil ini seharusnya sudah mendapatkan sentuhan all new sih, karena memang yang generasi sebelumnya itu umurnya 7 tahun. Nah kalau yang ini 8 tahun. Ya mungkin publik sudah merasa terlalu bosen dengan Pajero Sport ini, jadinya Mitsubishi Indonesia merasa harus ada yang diimbuhkan pada mobil ini. Jadilah ini the new Pajero Sport. Tapi untuk kalian yang suka varian Ultimate, tadinya enggan karena memang melihat warna interiornya yang nggak long lasting, sekarang adalah kesempatan kalian untuk membelinya karena memang sekarang sudah ada pilihan warna yang lebih long lasting. Dan mukanya sekarang diferensiasi jika dibandingkan dengan Mitsubishi Expander. Jadi ini adalah satu hal yang cukup positif menurut kami. Oke CVTs, sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki website untuk kalian yang suka baca berita melalui website. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli The New Pajero Sport ini, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami pastikan kalian akan mendapatkan penawaran terbaik. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, TikTokers, Gen Z gitu ya, bisa follow TikTok kami di CVT Indonesia. Oke CVTs, gua Gopas Tobing, pamit dulu.